Bismillah. Sampun, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita dari kelompok 3 atas nama Bunda Amalia, Bunda Masrufah, Bunda Nurhamidah, Bunda Sumaya, dan juga Bunda Yulianingsih. Kami akan mempresentasikan permainan congkak atau dakon dengan mata kuliah bermain dan permainan anak yang diampu oleh dosen Dr. Maria Denok Bekti Agustiningrum MPD. Nah, monggo silakan dari rekan saya kelompok 3, monggo dipresentasikan dari Bunda Sumaya, monggo. Saya persilahkan. Baik Bun, untuk yang pertama, satu pengertian congkak atau dakon. Congkak adalah permainan papan strategi yang dimainkan oleh dua orang menggunakan papan kayu atau plastik berbentuk perahu dengan lubang-lubang kecil dan besar. Di Indonesia, ia memiliki beragam sebutan lokal seperti dakon untuk orang Jawa dan mancala istilah internasional yang lebih umum permainan sejenis. Lanjut kedua, Bu Yulia, monggo bisa dibacakan. Monggo Bu Yulia. Mungkin bisa dilanjut yang lainnya, Bun. Ya, monggo Bu Amalia dilanjut yang nomor 2. Oh iya. Dibacakan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan tentang sejarah singkat dakon. Permainan ini diperkirakan berasal dari Afrika dan Timur Tengah menyebar ke Asia Tenggara melalui jalur perdagangan maritim. Di Indonesia, congkak telah menjadi bagian integral dari budaya lokal selama berabad-abad. Sering dimainkan di teras rumah atau saat santai, menunjukkan kedekatannya dengan kehidupan sosial masyarakat agraris. Kemudian untuk aturan dan cara bermain congkak atau dakon. Cara bermain congkak atau dakon ini dibagi menjadi tiga tahapan. Yang pertama ada tahapan persiapan, yang kedua tahapan mulai bermain, dan yang ketiga adalah tahapan lanjutan atau tahapan permainan. Monggo untuk berikutnya bisa dijabarkan oleh Bu Yulia. Monggo Bunda Yulia. Kalau tidak kelihatan bisa dilanjutkan yang lain, tidak apa-apa. Nah, satu saya lanjutkan sendiri ya. Nah, tahapan persiapan, pemain menyiapkan papan congkak dengan jumlah lubang kecil 14 dan lubang besar 2. Masing-masing disebut rumah. Seterusnya, setiap pemain mendapatkan 7 lubang kecil dan 1 lubang besar. Untuk permainannya, diisi setiap lubang kecil dengan biji kerang atau yang lainnya sejumlah 5 hingga 7 biji kerang. Sementara lubang yang besar dibiarkan kosong. Nah, untuk selanjutnya ini adalah tahapan mulai permainan. Tahapan permainan ini menentukan giliran bermain duluan dengan sulit. Pemain pertama mengambil semua biji dari salah satu lubang kecil di sisinya dan membagikannya satu persatu ke lubang-lubang berikutnya secara berurutan secara searah jarum jam. Nah, lanjut Bunda. Berikutnya adalah
tahap lanjutan permainan. Tahap lanjutan permainan ini ada yang pertama, jika biji terakhir jatuh di lubang kecil milik sendiri yang masih berisi biji, maka ambil biji tersebut dan lanjutkan permainan. Kemudian, jika biji terakhir jatuh di lubang kosong, giliran berakhir. Namun, jika lubang kosong tersebut berada di sisi pemain, maka pemain dapat mengambil biji dari lubang di seberangnya atau di lubang di sisi lawan dan memasukkan ke rumahnya atau ke lubang besar miliknya. Kemudian, permain berlanjut hingga semua lubang kecil kosong. Berikutnya, manfaat permainan dakon pada perkembangan anak usia dini. Oke, monggo Bun. Monggo selanjutnya manfaat saya ya. Iya. Monggo. Selanjutnya manfaat permainan dakon pada perkembangan anak usia dini. Manfaat yang pertama yaitu di bidang kognitif, yang kedua di bidang sosial emosional, dan yang ketiga di bidang motorik halus dan sensorik, dan yang keempat moral. Lanjut Bunda Malia. Nah, Berikutnya ini Bunda semuanya. Monggo. Kesimpulan dari permainan congkak. Permainan congkak atau dakon adalah warisan budaya yang tak dan memiliki nilai edukasi yang sangat tinggi. Jadi nilai edukasinya tadi ya sudah disebutkan di bidang-bidang tempat tadi, terutama bagi anak usia dini. Permainan ini berfungsi sebagai alat stimulasi holistik yang efektif untuk mengembangkan kemampuan kognitif, sosial emosional, serta motorik halus. Kemudian Bun, kita lanjut sesi tanya jawab. Ya. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil makalah kami. Jadi monggo yang mau bertanya silakan. Nanti rekan-rekan dari kami bisa menjawabnya. Monggo. Oke, terima kasih Ibu moderator nggih. Mungkin di sini saya yang mau mulai bertanya, boleh ya Bun ya? Nanti kita diskusi, kita bertanya sendiri dan dijawab-jawab sendiri sama kita Bun. Begitu. Untuk yang pertama, tadi kan di situ tentang manfaat dakon ya Bun ya. Di situ kan disebutkan ada manfaat kognitifnya, ada manfaat sosial emosionalnya, ada segi bahasa dan moralnya. Dan mungkin untuk di sini yang ingin saya tanyakan, untuk manfaat dari segi kognitifnya itu mungkin bisa diterangkan Bun. Monggo Bunda ini siapa yang mau menjawab? Monggo silakan. Monggo Bunda Sumaya. Tadi pertanyaannya di bidang kognitif ya Bu? Iya Bun. Ketika anak bermain itu memasukkan kerikil atau apa tadi itu ke dalam lubang itu, Biji kerang Bun. Iya. cara menghitung. Oh iya. Kerang tadi atau dengan cara menghitung jumlah biji di lubang, menghitung lubang yang akan dilewati. 1, 2, 3, 4, 5, 60. Tadi kan satu orang mendapat 7 lubang ya Bun? Iya Bun. Dan satu Lubang besar. situ Bun. Berarti itu termasuk dari segi kognitifnya ya Bun ya? Ya, Bun. Dengan cara anak berarti belajar berhitung, melalui biji kerang yang dimasukkan ke lubang-lubang dakon, begitu nggih?
Oke, mungkin dari Bunda Yulia bisa menambahi. Monggo Bunda Yulia bisa menambahi jawabannya Bunda. Ya, saya coba menambahi ya, Bunda ya. Oke, monggo. Untuk Monggo. perkembangan kognitifnya itu selain kemampuan berhitung juga perencanaan dan strategi. Jadi anak dilatih untuk berpikir strategis dan merencanakan langkah selanjutnya agar bisa memakan biji lawan atau menghitung atau mengisi lubang sebanyak-banyaknya sehingga merangsang kemampuan penalarannya. Oke. Tambahan dari saya, Bu. Oh iya, terima kasih. Berarti di sini anak untuk diajarkan untuk berpikir kritis gitu, nggih. Berpikir gimana caranya nanti biji yang saya pegang ini bisa sampai ke lubang saya agar saya tidak kalah. Ngoten nggih, intinya nggih. Nggih. Perencanaan yang strategis Nggih. menggunakan penalaran. Iya ya Bun, terima kasih. Ya, monggo Bu Ida, ada lagi sekiranya? Atau mau bertanya? Boleh? Kita diskusi bareng di sini. saja ya Bun. Ini kalau menurut kita Bun, pendapat kita masing-masing Nggih. bagaimana caranya kita menjaga permainan tradisional ini agar tidak punah oleh perkembangan zaman. Karena kan banyak anak-anak kita sekarang kecil-kecil sudah pinter gadget begitu. Oh, nggih. Nggih, nggih. Terima kasih. Izin menjawab ya Bun ya. Kalau menurut saya pribadi Bun, permainan dakon ini memang termasuk permainan yang tradisional ya Bun ya. Dan permainan ini itu memang harus kita lestarikan. Kalau di sekolah saya Bun, ini termasuk permainan dakon ini masuk ke dalam tema permainan. Ini ada, kami ajarkan termasuk permainan-permainan tradisional yang lain seperti apa itu, engklek, kemudian ada lompat tali dan lain sebagainya. Ini kita ajarkan kepada anak-anak didik kita agar permainan itu tidak lekang oleh waktu, agar permainan-permainan itu tetap lestari, tetap kita jaga agar permainan itu bisa dinikmati juga oleh anak-anak cucu kita kelak. Ngoten, itu yang bisa kami sampaikan. Berarti dengan cara kita menerapkan di sekolah kita gitu. Iya, iya Bun, kita kenalkan dan kita ajarkan pada anak-anak didik kita. Monggo, mungkin ada yang mau nambahi dengan cara yang lain? Boleh saya menambahkan, Bu? Nggih, monggo Bun. Mungkin kalau untuk anak-anak itu kan sesuatu hal yang baru ya, permainan ini. Jadi biar mereka lebih tertarik itu bisa kita tambah strategi dengan memakai batu-batu yang berwarna-warni atau memakai batu yang, kalau di tempat saya itu batunya itu kan pakai yang besar-besar ya. Jadi batunya itu dikasih gambar-gambar pakai spidol itu. Jadi anak-anak itu sebelum melakukan kegiatan ini diajak untuk menggambar di batu-batu itu Bun. Jadi mereka tuh lebih tertarik. Itu kalau di tempat saya. Oke, terima kasih. Nggih, terima kasih. Ada lagi Bu, mungkin yang mau ditanyakan? Mau dipertanyakan lagi?
monggo Bunda Sumaya mau bertanya lagi Bunda. Dari saya cukup, Bunda. Tidak yang pertanyakan lagi. Saya Cukup, cuma Bun. ada sedikit tambahan saja. Jadi Nggih, monggo. aspek yang belum dijelaskan tadi, aspek budaya ya. Jadi banyak sekali aspek dari budaya yang bisa kita ambil ya. Dengan mengenalkan anak pada permainan tradisional itu membantu melestarikan budaya lokal dan memahami warisan bangsa. Jadi itu nilainya sangat sekali jika diterapkan di sekolah-sekolah PAUD lainnya. Itu aja, Bu. Baik, Bun. Terima kasih. Bunda Amalia, ada yang perlu ditambahkan lagi? Mungkin ini ya Bun ya, kalau tadi kan yang dibahas baru manfaat dakon ini dari segi kognitifnya, nggih. Untuk yang lainnya kan ini belum dijabarkan. Mungkin sedikit ingin menjabarkan tentang manfaat dakon ini dari segi bidang motorik dan sensoriknya itu. Untuk dari segi motoriknya, ini kan kalau kita bermain dakon itu anak-anak kan memakai tangan gitu mungkin, memakai tangan, kemudian mengambil biji dakon itu dengan perlahan, kemudian menjatuhkan satu persatu biji dakon itu dengan mungkin caranya sedikit mencubit nggih, seperti mencubit dengan menjatuhkan gitu. Nah, ini termasuk manfaat dakon dari segi fisik motorik halusnya. Nah, ini untuk kedepannya ini kan bermanfaat bagi anak-anak untuk bisa melatih cara menulis anak. Itu kalau dari fisik motoriknya. Kemudian ada lagi pengembangan otot jari dan tangan. Niku. Dan ada koordinasi mata dan tangan. Mungkin dari segi fisik dan motoriknya itu yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Ada lagi Bun, kira-kira? Terima kasih. Untuk Bunda Sumaya, ada yang perlu disampaikan lagi? Tidak ada, Bu. Nah, Bu Yulia sudah? Ada yang perlu disampaikan lagi Bunda Yulia? Tambahan saja tadi yang untuk aspek sosial dan emosionalnya juga belum dijabarkan. Ini saya cuma mau menambahkan sedikit. Jadi Ya, permainan dakon ini kan umumnya biasa dimainkan oleh 2 orang ya. Nah, ini akan mendorong interaksi, komunikasi, dan kemampuan bekerja sama dengan teman sebaya. Itu saja Bu, untuk aspek perkembangan sosial emosionalnya. Iya Bun, sepertinya sudah lengkap ya Bun ya, aspek-aspek atau manfaat yang kita sudah diskusikan tadi, manfaat dari dakon. Berarti ada